Welcome to my channel. Halo semuanya, kita kembali lagi dalam pembahasan Tower of God. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like setiap chapter Tower of God-nya dan pakai koin kalian jika chapter terbarunya sudah keluar ya. Chapter 546 dengan judul yang sama, yaitu Warp. Sebelumnya kita sudah melihat perpisahan dari Arc Battle of Ness dan dilanjutkan dengan arc yang baru, yaitu Arc of Knowledge, yang dimulainya dengan terjadinya perpecahan atau perpisahan antara semua orang yang di dalam sarang. Tim Hansung yang masih belum tahu keberadaan mereka, tim Pudidi tertangkap oleh keluarga Pobidau, sedangkan Bam sendiri saat ini di tempatnya terjadi ketegangan yang sangat luar biasa karena seorang kepala keluarga yaitu Lopobia Tromeri bisa mengikuti Bam langsung dan secara mendadak muncul di depannya. Lalu karena chapter minggu lalu kita melihat Pudidi memutuskan untuk tidak melawan sama sekali karena perbedaan jumlah yang terlalu banyak, maka mereka dijadikan tahanan oleh keluarga Pobidau. Terpaksa mereka saat ini dibawa oleh keluarga Pobidau dan menjadi tahanan mereka. Namun di saat itu juga secara tidak sengaja Rachel yang berada di tempat itu juga melihat keributan dan kejadian ini. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa Rachel dibawa oleh Gusteng dari penangkapan tentara jahat setelah salah satu Shinhui bernama ikan pari pencuri harta karun yang dititipkan kepada Rachel berhasil mengambil suatu alat penting di dalam lantai tersembunyi. Kini Rachel dan Uraha terlihat masih berada di sana dan bukan menjadi seorang tahanan, melainkan mereka terlihat sudah berbaur di tempat itu dan seperti menjadi bagian dari tempat itu. Maka dengan santainya sambil memegang sebuah minuman, Rachel bertanya mengenai apa yang terjadi pada keluarga Lopobia sampai terdengar keramaian di sana. Uraha yang juga melihat hal itu dan mengetahui sedikit situasi yang terjadi, dia menjelaskan kalau terdapat sebuah kapal misterius yang tiba-tiba berteleport di dekat kapal induk Pobidau. Yang penumpang dari kapal itu diperkirakan diisi oleh para ranker-rankers. Memang suatu hal yang aneh dan langka jika ada yang sampai berani-beraninya melakukan sebuah teleport ke teritori milik salah satu keluarga agung. Maka Rachel semakin penasaran dan bingung kenapa ada yang berani melakukan itu dan siapa identitas orang-orang itu. Sayangnya sepengetahuan dari Uraha sendiri, identitas dari masing-masing penerobos ini masih belum diketahui, sebab pocket mereka tidak dapat diakses dan dalam keadaan mati, yang kemungkinan hal ini merupakan salah satu rencana Pudidi untuk menutupi dan mencegah supaya identitas mereka tidak ketahuan kalau mereka bagian dari keluarga Lopobia. Bisa-bisa mereka dianggap datang sini mau untuk memulai peperangan. Tapi hal yang pasti, para keluarga Pobidau tahu kalau mereka yang datang ke tempat ini setidaknya memiliki gelar rankers. Mendengar hal itu, semakin penasaranlah Rachel karena dia berpikir bagaimana bisa ada orang yang bisa teleport ke tempat yang terlarang seperti teritori milik keluarga Pobidau ini. Karena suatu kemungkinan kecil jika ada seseorang yang salah berteleport dan berakhir di tempat seperti ini, kalau bukan ada tujuan lain atau untuk menerobos tempat ini. Oleh karena itu, Rachel sudah sempat penasaran, berencana untuk meminta izin kepada kepala keluarga Pobidau, yaitu Gusteng, untuk mengecek dan menemui orang-orang itu. Tapi itu juga setelah mereka melakukan sesuatu tugas yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Keinginan Rachel yang mau menemui para penerobos ini pun disetujui oleh Uraha dan anggota tim Rachel yang lain. Karena saat Rachel berbicara ini, ternyata dia di sana tidak hanya berdua bersama dengan Uraha saja, melainkan dengan beberapa orang lain yang mereka masing-masing terlihat menggunakan tudung. Diperkirakan orang-orang yang berada di depan Rachel sekarang dengan orang-orang yang pernah berada di kandang Yama merupakan orang yang sama. Sebab kita bisa lihat dari orang yang paling tinggi dan menggunakan tudung itu, dia adalah Arkyung. Sedangkan orang yang di sebelah kiri dengan topi dan memiliki rambut putih, diperkirakan itu adalah anak Akraptor yang sempat terlihat mempunyai cincin yang sama dengan Akraptor. Dan orang yang di sebelah kanan kemungkinan adalah Mikael, orang yang juga paling membenci Kun dan Bam setelah Rachel. Sesuai dengan yang dibahas di video sebelumnya, kalau keadaan Rachel saat ini terlalu santai ya untuk dibilang sebagai orang yang menjadi tahanan oleh keluarga Pobidau. Karena di chapter ini saja kita bisa melihat Rachel justru dapat bergerak dengan bebas sampai dia bisa memiliki suatu misi khusus yang melibatkan teman-temannya. Maka sempat diperkirakan kalau kebebasan Rachel dalam keluarga Pobidau merupakan salah satu permintaan Rachel yang meminta agar keluarga Pobidau bisa membantunya dalam menaiki menara. Dan melihat Arkyung yang juga berada di sana, dengan gampangnya masuk ke tempat keluarga Pobidau, bahwa kita tahu Arkyung merupakan salah satu pengikut Hedon yang diperintahkan untuk membantu Rachel. Sehingga dugaan jika Gusteng bekerjasama dengan Hedon yang menjadikan Rachel sebagai pion bagi Bam, dan keberadaan Arkyung di sini untuk membantu Rachel. Tapi untuk dugaan apakah Gusteng bekerjasama dengan Fook masih belum bisa dipastikan ya hanya dengan panel ini. Lalu setelah kita melihat panel Rachel bersama dengan kelompoknya, sekarang kita berpindah ke tempat di mana Kun dan timnya berteleport. Yang ternyata tempat tujuan yang diubah oleh Mas Jenny agar Kun dan yang lainnya berteleport adalah markas Lopobia. Namun karena keadaan markas Lopobia sedang mendapatkan serangan oleh kepala keluarga yang lain, yaitu Gusteng, sepertinya Kun dan yang lainnya mendapat keberuntungan
karena mereka berteleport tepat berada di hadapan Gusteng. Sehingga setelah melihat sebuah kapal yang tiba-tiba muncul di depannya, Gusteng langsung saja memberhentikan serangannya untuk sementara dan memastikan kenapa ada sebuah kapal yang muncul di sana. Sedangkan dari sisi Kun sendiri, yang sedang kebingungan tentang keberadaan dia sekarang, setelah dibohongi oleh Mas Cheney, tapi tiba-tiba dia melihat sosok yang sepertinya pernah dia lihat dan dia kenal. Namun saat itu, Kun masih belum bisa memastikannya. Dan jika perkiraan Kun benar, hal ini seharusnya bukanlah suatu kebetulan jika mereka bisa bertemu dengan kepala keluarga yang bisa membantunya, yaitu Gusteng. Melihat perkataan Kun barusan, sepertinya Kun yakin atau mengira semua ini sengaja direncanakan oleh Mas Cheney yang memindahkan tujuannya secara tiba-tiba. Tapi dari Mimin sendiri, menurut Mimin masih belum cukup untuk memastikan apakah benar The Boss dan Mas Cheney sengaja memindahkan Kun dan yang lainnya di hadapan Gusteng. Atau seperti yang kita bahas di video sebelumnya, kalau awalnya dia mau membuat Kun dan yang lainnya tertangkap. Namun memang kebetulan kalau variabel tidak terduga ada di sana. Selain Kun yang memastikan siapa orang itu, Visenti juga sempat bertanya siapa orang yang ada di hadapannya sekarang. Padahal saat tubuhnya dikuasai oleh Joaquin dan menjadi White, dialah orang pertama yang bertemu dengan Gusteng di lantai kematian. Mungkin saja keadaan Visenti saat itu sedang tidak sadarkan diri ya, sehingga dia tidak tahu siapa itu Gusteng. Lalu kemudian, Gusteng pun juga harus memastikan kapal apa yang ada di hadapannya. Karena secara mencurigakan muncul di hadapannya entah dari mana. Tidak mungkin kan kalau Gusteng tidak curiga sama sekali. Namun dari perkiraan Gusteng sendiri, karena dia tahu kapal ini berasal dari teleport milik Lupobia, kemungkinan besar kapal ini milik keluarga Lupobia atau dari tentara jahat. Sebab penampilan dari kapal itu seperti milik kapal dari tentara jahat pada umumnya. Di saat sedang memperhatikan kapal yang ada di hadapannya, Gusteng tiba-tiba mendapat sebuah panggilan telepon dari poketnya. Kalau orang yang menelpon itu melaporkan bahwa mereka yang ada di markas keluarga Pobidau menemukan sebuah kapal yang tiba-tiba muncul dan masuk ke dalam teritori keluarga mereka. Orang itu juga melaporkan pada Gusteng kalau mereka juga sudah menangkap orang-orang yang berada di dalam kapal itu. Namun mereka saat ini tidak bisa mengetahui identitas mereka. Selain susah untuk mencari tahunya, mereka juga menolak untuk memberitahu identitas mereka secara detail. Tapi bagi keluarga Pobidau yang terkenal akan kepintarannya, bukan itu saja cara mereka mencari tahu identitas dari orang yang menerobos wilayah mereka ini. Mereka mempunyai cara lain, yaitu dengan cara melihat jenis kapal dan nama kapal yang mereka tunggangi. Sehingga para keluarga Pobidau bisa menduga kalau kapal dari para penumpang itu berasal dari keluarga Lupobia. Kemudian Gusteng mendengar hal itu pun langsung menyuruh keluarga Pobidau itu untuk menahan mereka semua. Karena suatu kebetulan dari kapal Lupobia yang tersesat di dalam kapal keluarganya. Dan juga saat ini di depannya terdapat kapal yang juga sehabis berteleport. Sehingga Gusteng menduga kalau mereka semua atau kedua kapal ini berasal dari tempat bernama Sarang. Maka setelah itu, Gusteng lalu menyuruh mereka untuk menunggu karena dia akan kembali segera mungkin bersama dengan kapal yang baru saja ditemukan. Atau dengan kata lain, Gusteng akan membawa kapal yang dinaiki oleh Kun dan temannya ke markas keluarga Pobidau. Tapi orang yang melapor kepada Gusteng menanyakan kembali bagaimana kunjungan Gusteng pada keluarga Lupobia yang sedang berlangsung ini. Lalu Gusteng menjawab kalau kunjungan ini bisa ditunda dan dilanjutkan kapan saja. Karena dia sendiri sudah mendapatkan tujuannya dan apa yang dia mau. Nah, di sini cukup membingungkan lagi nih. Sebenarnya apa tujuan Gusteng yang dia bilang sudah tercapai itu? Jika tujuannya adalah untuk menjauhkan atau menolong Bam dari Tromeri, seharusnya Gusteng tidak bilang seperti itu. Karena justru Tromeri saat ini malah sedang bersama dengan Bam. Mungkin dugaan sementara, tujuan Gusteng saat ini, dia hanya ingin peperangan di Sarang berhenti dan keluarga Lupobia balik kembali ke markasnya. Hal itu bisa dipastikan oleh Gusteng dari kapal-kapal yang tiba-tiba berteleport dari Sarang ke tempat yang berbeda-beda. Seakan-akan mereka terburu-buru untuk kembali. Kemudian setelah kita ceritakan kondisi Kun yang bertemu dengan kepala keluarga Pobidau, setelah itu mereka dibawa oleh Gusteng ke markas keluarganya. Menandakan kalau nantinya Kun, sepertinya dia akan bertemu kembali dengan Rachel. Kira-kira apa yang akan dilakukan Rachel saat bertemu dengan Kun ya? Selanjutnya, kali ini kita berpindah ke panel di tempat Bam berada. Tentunya saat ini Bam dan Jin Sung Ha dan juga Cha sedang bersama dengan kepala keluarga Lupobia yaitu Tromeri. Terlihat setelah mereka berhasil mendaratkan kapal mereka dengan tenang, akibat ledakan teleport yang mementalkan kapal itu. Mereka bertiga Jin Sung Ha, Cha dan juga Bam yang menyadari keberadaan Tromeri di sana, terlihat sangat was-was dan khawatir apa yang akan dilakukan oleh Tromeri kepada mereka. Walaupun mereka semua menunjukkan posisi yang siap bertarung, tapi masing-masing dari mereka bertiga sangat cemas akan tujuan Tromeri ada di tempat itu bersama dengan mereka. Namun Tromeri sendiri ternyata bertanya di mana keberadaan dia sekarang, karena sepertinya akibat ledakan teleport itu membuatnya tidak langsung berpindah ke markasnya. Tapi saat ini Tromeri masih bisa merasakan kalau dia tidak begitu jauh dari sana. Dan ternyata Tromeri juga sempat menunjukkan sedikit ekspresinya mengenai Gusteng yang berada di markasnya. Berarti walaupun terlihat tidak peduli dan terlihat tidak khawatir, namun tetap sebagai kepala keluarga, Tromeri ini masih sedikit mengkhawatirkan dan memikirkan tentang keluarganya. Selain itu juga dari percakapan Tromeri barusan, kita bisa memastikan bahwa sebenarnya yang membawa mereka ke tempat di dekat kapal milik Lilia Jahar itu bukanlah dari kekuatan distorsi ruang milik Tromeri, melainkan hanya kebetulan saja atau bisa dibilang itu takdir.
Kemudian, karena Tromeri tahu kalau suasana di sana sangat tegang, dan sepertinya ketiga orang yang ada di hadapannya, mereka cukup takut, termasuk juga Bam, maka Tromeri berkata kepada mereka untuk tenang saja, karena dia tidak akan membunuh orang yang akan menjadi menantunya. Wow, sungguh mengejutkan ya perkataan yang kuat dari Tromeri ini, sebab sepertinya Tromeri sangat ingin Bam menjadi menantunya dan anggota keluarganya. Perkataan ini pun sempat dibantah oleh Jin Sung Ha dan juga Bam, karena mereka tidak mau melakukan apa yang Tromeri minta, yaitu menikahi salah satu anggota keluarga Lopobia. Lalu dengan santainya, tidak seperti sebelumnya, Tromeri menjawab kalau memang itu pilihan dari Bam, berarti mau tidak mau, semua orang yang ada di depannya harus mati. Sebab Tromeri tahu bahwa Bam di kedepannya nanti akan menjadi sesosok orang yang akan mengancam menara ini. Apalagi ditambah saat ini, monster yang justru mau disembunyikan dari dunia luar dan menara oleh Tromeri sudah dikendalikan oleh Bam. Maka jika Bam menolak tawaran itu untuk menikah dengan salah satu anaknya, tidak ada alasan lagi bagi Tromeri untuk membiarkan Bam agar tetap hidup. Mendengar ancaman tadi, walaupun Tromeri menyampaikan lebih santai, Jin Sung Ha mencoba untuk melakukan negosiasi kembali. Karena sepertinya saat ini, melihat kondisi Tromeri yang tidak sedang mengamuk, merupakan waktu yang tepat untuk Jin Sung Ha mengajukan sesuatu. Yaitu pertama-tama, Jin Sung Ha menjelaskan dulu kepada Tromeri mengenai pernikahan apa yang baik untuk dijalankan oleh Bam. Pernikahan itu adalah pernikahan yang didasari oleh rasa keinginan dari kedua belah pihak, bukan dari satu pihak saja. Maka dengan pernikahan yang seperti itu, Jin Sung Ha yakin mereka dan Bam sendiri tidak akan menolak lagi untuk dinikahkan oleh keluarga Lopobia jika didasarkan dari dua orang yang saling mau ya. Oleh karena itu, setelah memberitahu tentang hal ini, Jin Sung Ha meminta kepada Tromeri untuk memberikan sebuah kesempatan kepada Bam. Kesempatan apa itu? Yaitu kesempatan Bam atau Jin Sung Ha untuk mencari tahu apakah calon yang akan diberikan oleh Tromeri, khususnya dari keluarga Lopobia, merupakan calon yang cocok bagi seorang irregular seperti Bam. Maka diperlukan bagi calon yang akan menikahi Bam untuk menunjukkan atau membuktikan kalau mereka benar-benar layak untuk menjadi pasangan Bam nanti. Bahkan kalau perlu, pasangan itu tidak hanya dari keluarga Lopobia saja, bisa juga dari keluarga agung yang lain atau tempat yang lain. Oleh karena itu, Jin Sung Ha menyarankan untuk membuat satu kompetisi agar para calon istri Bam bisa membuktikan seberapa hebat mereka, sehingga hadiahnya nanti adalah untuk bisa menikah dengan Bam. Wow, dalam kata lain, Bam akan diperebutkan dalam Battle Royale guys, dan sebagai hadiah dari kompetisi itu. Tapi tentunya, perkataan dan saran disampaikan oleh Jin Sung Ha belum dapat setuju atau belum dibicarakan terlebih dahulu kepada Bam. Karena sebenarnya, Jin Sung Ha hanya mencari cara agar mereka dapat mengulur waktu dibanding harus melawan Tromeri di saat itu juga. Namun sambil mendapat perkataan itu, dan bingung harus berkata apa terhadap suatu penawaran yang dia sendiri belum menjawab, dia mau atau tidak, Bam mencoba untuk menolak dan tidak setuju akan permintaan itu, apalagi dirinya dijadikan sebagai hadiah. Hal ini sempat menjadi perdebatan sedikit antara murid dan gurunya, karena Bam sendiri bingung dari mana Jin Sung Ha bisa berkata seperti itu tanpa menanyakan terlebih dahulu pada dirinya yang dijadikan sebagai hadiah. Kemudian, dengan berbisik dan berbicara pelan kepada Bam agar Tromeri tidak mendengarnya, Jin Sung Ha saat itu langsung mencoba untuk menjelaskan kepada Bam apa tujuan sebenarnya dia berbicara seperti itu. Yaitu seperti yang Mimin bilang, Jin Sung Ha melakukan itu untuk mengulur waktu agar mereka tidak dimusnahkan oleh Tromeri di detik itu juga. Lagi pula menurut Jin Sung Ha, dia yakin kalau tidak ada putri yang mau mengikuti kompetisi gila yang hadiahnya adalah seorang calon slayer dari Fook. Bahkan Jin Sung Ha yakin jika dia menjadi salah satu putri itu, dia tidak akan mau mengikuti kompetisi seperti itu juga. Namun, seandainya ada yang mau mengikuti kompetisi itu, Jin Sung Ha berjanji kepada Bam akan mencari jalan keluar yang lain untuk masalah ini, dibandingkan saat ini yang mereka sudah benar-benar terpojok antara dibunuh oleh Tromeri atau mengikuti kemauannya. Beruntungnya, ternyata saran yang diberikan oleh Jin Sung Ha kepada Tromeri diterima dengan gampang oleh Tromeri. Padahal, Bam saja sendiri berharap kalau Tromeri tidak menyetujui hal itu. Tapi sepertinya, Tromeri sebagai kepala keluarga menyukai sebuah kompetisi. Sekalian dia mau membuktikan bahwa orang-orang atau putri jahat dari keluarga Lopobia merupakan putri yang paling hebat dibandingkan yang lain. Entah kenapa mulai dari panel pembicaraan antara Bam, Jin Sung Ha, Cha dengan Tromeri, sampai nanti akhir chapter, Tromeri terlihat sangat santai dalam perbincangan ini. Bahkan sempat nanti beberapa kali, Tromeri menunjukkan ekspresi yang lucu kepada yang lain. Berbeda dengan saat dia pertama kali datang ke sarang. Sepertinya, Tromeri ini sangat suka dengan Bam dan potensi yang dia punya, sampai-sampai dia dengan gampangnya memanggil Bam sebagai calon menantunya. Memang, mungkin pada chapter ini atau arc ini, karena kita sebelumnya sudah dibawa ke hal yang sangat serius, yaitu peperangan di dalam sarang, selama beberapa episode. Saatnya sekarang mungkin Siu mau memberikan kita chapter atau arc dengan cerita yang ringan, sebelum masuk ke arc yang lebih serius. Sementara itu, dengan persetujuan dari Tromeri, hal ini menjadi kesepakatan yang tidak dapat diubah dan dilanggar. Walaupun sampai saat ini, Bam masih mengeluh kalau dirinya tidak setuju akan hal itu. Namun sayangnya, rasa protes ini tidak dipedulikan oleh Tromeri maupun Jin Sung Ha. Jadi mau tidak mau, Bam harus mengikuti dan terpaksa menjadi hadiah dalam kompetisi merebutkan dirinya.
Lalu Tromeri juga menjelaskan, alasan kenapa dia setuju, itu untuk sekalian menunjukkan pada dunia luar atau seluruh penghuni menara tentang pernikahan yang akan terjadi dan keluargalophobia yang layak untuk mendapatkannya. Kemudian karena mulai kepikiran hal yang lain, yaitu pastinya tentang markasnya sendiri, tanpa lama-lama Tromeri langsung menentukan tanggal dan kapan akan dilaksanakan kompetisi itu, yaitu tepat 1 bulan dari sekarang. Sampai-sampai segala sesuatunya akan disediakan sendiri oleh Tromeri, seperti tempat untuk dilaksanakannya Battle Royale, sampai pengumuman ajakan untuk setiap keluarga agar mengikutsertakan calonnya untuk BAM. Ya, tapi saat ini, BAM tidak bisa berkata apapun. Lalu karena mungkin berasa dibicarakan oleh Tromeri dan Jin Sung-ha, Lilial yang masih berselimutkan handuk sempat merasakan suatu hal yang sangat mengganggunya. Karena memang kompetisi yang dibicarakan oleh Tromeri ini, Tromeri sendiri berharap jika Lilial yang akan menang. Tidak lama setelah itu, Tromeri yang tadinya sedang merencanakan untuk kembali ke markasnya dan menyelesaikan masalah yang ada di sana. Kebetulan sekali, dia mendapat telepon dari Kirin kalau masalah yang ada pada keluargalophobia saat ini atas kedatangan Gusteng sudah selesai, sehingga Tromeri tidak perlu untuk kembali ke sana. Kirin memberitahu juga tentang kedatangan kapal dari tentara jahat yang secara tiba-tiba muncul di depan Gusteng. Tapi Kirin tidak tahu apa dan siapa isi kapal itu. Namun yang Kirin tahu, setelah Gusteng melihat kapal itu, tidak lama setelah itu dia kembali ke markasnya sambil membawa kapal tersebut. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan bagi Tromeri sendiri. Hal apa yang bisa membuat seorang Gusteng atau kepala keluarga kembali dengan tenang hanya karena kemunculan sebuah kapal? Tapi sayangnya, Tromeri tidak sempat memikirkan penyebab dan alasan itu, karena dia dikagetkan dengan salah satu kapal yang menghampiri kapalnya. Tentunya kapal yang mendekati itu adalah kapal milik Lophobia Lilial Jahat. Lilial bertujuan untuk mengecek apa isi kapal itu dan apa tujuannya di sana. Karena Lilial tidak mengetahui kalau kapal itu berisikan kepala keluarganya. Setelah mendekat, Lilial kemudian menyuruh prajuritnya untuk mengecek dan menghubungi kapal tersebut dan memastikan apakah kapal itu bagian dari anggota keluarganya atau bukan. Sebenarnya, Lilial sempat mencurigai dari bentuk kapalnya yang cukup besar, bisa jadi kemungkinan orang itu cukup penting di dalam keluarganya. Tapi, sebagai putri jahat, Lilial lebih merasa penting dibandingkan para anggota keluarga Lophobia yang lain. Sayangnya, panggilan dan pengecekan dari tentara yang diperintahkan oleh Lilial tidak direspon dengan cepat oleh Tromeri. Ya, tentunya, masa seorang kepala keluarga meladeni panggilan dari seorang tentara biasa. Sampai-sampai, saking tidak tahunya tentara itu, dia sempat marah dan memberitahu bahwa semua ini adalah perintah dari Putri Jahat. Sehingga tentara itu memerintahkan sekali lagi kepada orang-orang yang berada di kapal yang mencurigakan itu untuk memberikan hormatnya. Mendengar nama seorang Putri Jahat dan nama itu tidak asing bagi Bam, karena Bam pernah bertemu dengan Lilial di dalam stasiun pemburu nama. Tentunya Bam sangat kaget karena sangat kebetulan sekali di mana Bam yang mau dijodohkan oleh Tromeri, tapi saat ini orang yang mau dijodohkan ada di depannya. Tromeri pun juga mengira kalau ini sangat kebetulan, kalau perjalanannya ini membuatnya bertemu dengan salah satu putri jahat yang dia cari-cari. Setelah mengetahui itu, Tromeri langsung saja memerintahkan Lilial karena mereka, yaitu Tromeri, Bam, Jin Sung-ha, dan Cha, akan segera masuk ke kapalnya. Pastinya Lilial yang masih tidak tahu siapa yang berbicara itu. Dia langsung marah dan membentak Tromeri kalau ucapan dari orang itu tidak menghormati keberadaan sang putri jahat. Apalagi sampai saat ini, orang yang berbicara itu tidak memberitahu siapa dirinya. Dan langsung saja Tromeri mengenalkan kalau dirinya adalah sang kepala keluarga. Hal ini awalnya nggak disadari langsung oleh Lilial, karena dia pasti tidak pernah menyangka seorang kepala keluarga berkeliaran di tempat ini, apalagi tanpa adanya pengawal. Sampai Lilial benar-benar sadar kalau orang yang berbicara itu benar-benar adalah kepala keluarga Lophobia. Sehingga saat dia sadar, ekspresi Lilial langsung berubah menjadi sangat panik dan ketakutan. Karena dari tadi dia sudah tidak sopan terhadap kepala keluarganya sendiri. Maka tanpa berbicara lebih lama lagi, Lilial langsung berinisiatif untuk menyambut Tromeri. Bahkan dia bilang sampai mau menyiapkan jamuan kepada Tromeri. Untungnya, seperti yang Mimin bilang, kalau Tromeri saat ini tidak terlihat seperti seorang kepala keluarga pada umumnya. Karena saat ini, dia terlalu santai merespon setiap orang. Sampai dia tidak marah sama sekali kalau anggota keluarganya sempat tidak menghormatinya. Di saat itu juga, melihat tindakan yang tiba-tiba berubah baik dari seorang putri jahat, Bam sendiri justru baru menyadari betapa berpengaruhnya posisi kepala keluarga, sampai seorang putri jahat tunduk seperti itu. Kemudian, setelah berbicara dan mengenalkan dirinya kepada Lilial, Tromeri berkata kepada Bam kalau Bam saat ini akan bertemu dengan calon istri Bam di masa depan, lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Setelah 10 menit berlalu, barulah sekarang terlihat kalau Tromeri sudah mulai bergerak untuk berpindah ke dalam kapal milik Lilial. Dan Lilial saat ini terlihat sedang menyambut kedatangan Tromeri sambil berlutut. Dengan terbata-bata dan kalimat yang terputus-putus, karena grogi dan merasa bersalah, Lilial saat ini hanya bisa memberikan hormatnya dan tidak bisa berkata apa-apa lagi sambil menundukkan kepalanya. Namun Tromeri sendiri menyuruh Lilial untuk mengangkat kepalanya, walaupun Lilial sempat menolak karena merasa tidak pantas untuk melihat sosok kepala keluarga. Tapi Tromeri mau Lilial tetap mengangkatnya, sebab Tromeri mau Lilial untuk melihat seseorang yang nantinya akan menjadi calon suami Lilial di masa depan. Tentunya, pernyataan barusan sangat membuat kaget seorang putri yang seharusnya disiapkan untuk jahat.
Tapi dia malah diberi tugas untuk menikahi seseorang selain Jahar. Apalagi saat Lilial mengangkat kepalanya, orang yang dilihat dan akan menjadi calon pasangannya itu adalah Bam, sang calon pembunuh dari Fook, yang bahkan seharusnya menjadi musuh dari 10 keluarga agung. Rasa kaget dan syok yang timbul karena melihat sosok orang yang akan dinikahinya yang merupakan musuh bagi dirinya dan keluarganya, membuat Lilial tidak sengaja berteriak kepada Bam di depan Traumerry. Tapi dengan tatapan dari Traumerry saja, Lilial langsung sadar kalau seharusnya sikapnya tidak boleh seperti itu. Oleh karena itu, Lilial kembali menundukkan kepalanya dan meminta maaf atas tindakan barusan. Dengan rasa bingung dan kaget, Lilial setelah itu hanya bisa terdiam dan tidak berkata apapun. Kemudian Traumerry sedikit menjelaskan kepada Lilial kalau memang orang yang mau dinikahi oleh Lilial adalah seorang calon pembunuh, tapi Traumerry sudah menetapkan kalau Bam harus menikah dengan Lilial dan menjadi suami dari Lilial. Namun lagi-lagi karena tidak terima akan keputusan yang mendadak ini, bahkan tidak pernah dipikirkan oleh Lilial, dia kembali protes dan berkata kalau dia tidak mungkin menikah dengan seorang kriminal seperti Bam. Dan karena merasa terhina, Bam pun sempat membalas perkataan Lilial ini, sampai sempat terjadi perdebatan kecil saat itu. Hingga Traumerry menjelaskan kembali kalau memang hal ini masih belum bisa dipastikan kalau Lilial akan menikah dengan Bam, karena akan diadakan sebuah kompetisi untuk menentukan calon yang berkualitas bagi Bam. Mendengar hal ini, dari mau dinikahkan dengan Bam sampai harus bertarung untuk mendapatkan Bam, membuat Lilial semakin bingung dan stres karena semua berjalan secara tiba-tiba, dan terutama dirinya adalah seorang putri Jahar. Sungguh hal yang aneh baginya jika putri Jahar memiliki larangan untuk menikah dengan orang lain, tapi justru diberi tugas untuk menikah dengan seseorang. Namun mendengar Lilial yang masih tidak terima akan keputusan ini, Traumerry mulai menggunakan nada yang tegas kalau itu semua merupakan keputusannya sendiri. Jadi, Traumerry mau pada saat kompetisi merebutkan Bam, keluarga Lupobiala yang akan menang. Karena Traumerry mau mengambil Bam dari organisasi yang bernama Fook. Bahkan setelah itu, dia mau Bam menjadi penerusnya. Maka oleh karena itu, Lilial diminta dan ditugaskan untuk memenangkan kompetisi tersebut. Mendengar semua perkataan dari Traumerry, walaupun itu semua merupakan perintah dari seorang kepala keluarga, tetap membuat Lilial merasa jengkel. Namun saat ini, dia tidak bisa melawan akan perintah seorang kepala keluarga, sehingga hal ini membuatnya sangat marah, kesal, dan sampai ingin membunuh Bam. Hal ini sebagai panel terakhir dalam chapter kali ini. Sedikit tambahan pembahasan, melihat percakapan antara Traumerry, Bam, dan Lilial, apalagi penjodohan yang dipaksakan ini, terutama pada status yang dimiliki Lilial adalah seorang putri Jahar yang seharusnya mereka disiapkan untuk Jahar nanti. Walaupun kita tahu kalau Jahar tidak mungkin akan menikah. Namun, melihat Traumerry dengan gampangnya memutuskan hal ini, bahkan tanpa bertanya kepada Jahar, memperlihatkan kita bahwa status kepala keluarga tidak begitu jauh dengan status seorang raja di menara, yaitu Jahar. Seandainya Jahar merupakan orang yang gila akan hormat dan kekuasaan, bisa saja Jahar marah karena keputusan Traumerry ini telah melangkahi peraturan yang dia buat. Karena Jahar yang membuat peraturan supaya seorang putri tidak boleh menikah, bahkan sampai ada kejadian seperti cerita tentang anak Jahar yang dibunuh karena melanggar peraturan itu. Tapi sekarang dengan gampangnya Traumerry melangkahi peraturan itu, dan bahkan bukan hanya putri dari keluarganya sendiri. Traumerry setuju untuk membuat kompetisi di antara para putri Jahar yang seharusnya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan atau mengumpulkan senjata 13 bulan. Tapi kini mereka malah diminta untuk bertarung agar mendapatkan hati Bam. Itu juga yang menjadi alasan kenapa Lilial sangat marah dan tidak terima akan hal ini. Lalu mengingat kompetisi ini akan dilakukan oleh putri Jahar, belum ada info pasti siapa saja yang akan mengikuti kompetisi ini. Seharusnya jika dilihat peringkat dari Lilial yang masih seorang regular, kompetisi ini kemungkinan hanya berlaku untuk para putri Jahar yang juga masih regular saja. Tapi itu masih dugaan saja ya. Namun perlu kalian ketahui ya, Xiu pernah berkata bahwa Bam nantinya akan membuat banyak wanita menangis. Wah, jangan-jangan para putri yang ikut kompetisi ini nantinya akan benar-benar suka kepada Bam, dan Bam akan menolak mereka semua. Ya, itu hanya perkiraan saja. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Jika ada update lainnya, akan Mimin bahas di video selanjutnya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!